anak-anak, setiap hari Rabu sebelum kita memulai setiap aktivitas kita kebaktian terlebih dahulu. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas pagi yang masih Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, pada hari ini kita akan memulai ibadah pada hari ini. Semoga kiranya Tuhan hadir dalam diri kami, setiap kami, dan mendampingi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gimana Bu Titis? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Masih dong. Masih ya. Mari anak-anak, sekarang Bu Yuli ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, Laskah Kristus. Bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Nanti anak-anak bisa tirukan gerakan Bu Yuli dan Bu Titis ya, bisa? Jiwa
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu buah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Halo anak-anak semua, hari ini Pak Feby akan cerita nih tentang seorang anak yang dimasukkan ke dalam sebuah gua yang berisi binatang-binatang buas. Nah, hari ini kita betul akan belajar tentang Daniel. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biar Tuhan berkenan supaya kami mengerti dan memahami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, ada seorang yang bernama Daniel. Daniel itu takut akan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa, dia nggak makan dan minum ya. Lalu satu kali orang-orang di sekitar Daniel tidak suka dengan Daniel. Lalu mereka cari cara supaya Daniel ini dipenjara ya. Lalu mereka bikin ngadu sama raja ya. Mereka ngadu, ini rajanya diaduin. Bilang begini orang-orang itu, Pak Raja, itu loh Daniel itu suka menyembah Tuhan, kan Pak Raja udah larang. Lalu Pak Rajanya ini sedih karena mengetahui Daniel akan dipenjara. Karena Daniel ini orangnya baik banget, sangat setia sama raja. Lalu karena sedihnya terpaksa deh Daniel harus dipenjara. Tapi penjaranya bukan penjara biasa.
penjaranya adalah sebuah goa yang berisi singa-singa yang lapar. Oh, adik-adik pernah lihat singa-singa? Atau mungkin pernah ke taman safari, atau ke Ragunan, atau ke tempat kebun-kebun binatang lainnya, atau mungkin di TV atau di internet, ya. Singa itu makannya daging. Kalau misalnya ada orang, makanya kalau di kebun binatang, tangan kita nggak boleh masuk ke kandang singa, nanti pasti diterkam sama singanya. Daniel dimasukkan ke gua singa. Takut gak? Wah, ternyata waktu Daniel dimasukkan ke gua singa semalam-malaman. Lalu adik-adik tahu gak yang terjadi? Ketika raja ini gak bisa tidur karena memikirkan Daniel. Aduh, gimana ya nasib Daniel? Jangan-jangan Daniel nanti mati dimakan singa. Aduh, gimana ya Daniel? Lalu dia pagi-pagi benar ke gua singa lalu bilang, Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Tuhan Allah kamu yang kamu sembah menyelamatkan kamu? Lalu Daniel menjawab, iya Tuanku Raja, Tuhan yang aku sembah sudah melepaskan aku dari cengkraman singa-singa ini. Wah, ternyata Daniel gak dimakan singa, Daniel gak dicakar singa, Daniel tidak diterkam oleh singa. Daniel masih hidup meskipun ada banyak singa yang sudah kelaparan. Lalu raja ini akhirnya memerintahkan supaya orang-orang yang tadi menyuruh Daniel untuk ditangkap, orang-orang ini harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dan pada akhirnya mereka dihukum. Nah, adik-adik, sampai pada akhirnya karena Tuhan sudah menyelamatkan Daniel, lalu raja ini berkata kepada seluruh rakyatnya, mulai hari ini orang harus taat dan gentar terhadap Tuhannya Daniel. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin situasi gitu? Dalam keadaan atau ada waktu-waktu yang sulit. Nah, tapi kita mau belajar. Daniel tidak membalas orang-orang jahat itu. Daniel percaya kepada pertolongan Tuhan. Daniel tetap berserah kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan menolong Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel dari cengkraman para singa itu. Tuhan yang sudah menolong Daniel, bukan rajanya. Rajanya gak bisa nolong apa-apa, padahal dia raja loh. Nah, makanya adik-adik kita harus bergantung sepenuhnya sama siapa? Ya, sama Tuhan aja, bukan sama manusia. Kita boleh percaya sama papa mama, kita boleh percaya sama Pak Pendeta, kita percaya sama guru-guru. Tapi soal hidup kita harus percaya sama Tuhan saja yang mampu menyelamatkan kita. Kalau rajanya nggak bisa nyelamatin Daniel, Daniel percaya Tuhan yang bisa, Tuhan yang mampu tolong Daniel, Tuhan yang sanggup untuk memelihara hidup Daniel, supaya pada waktu itu Daniel tidak diterkam singa. Mungkin hari ini adik-adik nggak mungkin diterkam singa, tapi apapun yang terjadi, kesulitan, susah, kalau adik-adik ngerjakan membaca, menulis, belajar, mungkin susah. Tapi seperti Daniel, minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan yang akan tolong ketika adik-adik semua mau rajin belajar. Nah, yang kedua, Tuhan yang sudah lindungi Daniel itu pada akhirnya adalah Tuhan yang sama yang sanggup lindungi kita semua. Adik-adik, papa mama, siapapun juga. Atau mungkin kita hidup sendiri, kita nggak punya keluarga, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya siapa-siapa. Tapi seperti Daniel yang ada bukan di rumahnya, tapi Daniel ada di pengasingan, di tempat yang jauh dari rumahnya. Tapi Daniel percaya Tuhan, meskipun dia sendiri, hanya beberapa teman setianya, Tuhan yang melindungi Daniel. Nah, pada akhirnya Tuhan juga yang membuat hati raja untuk menyebarkan nama Tuhan
di dalam kerajaan, supaya orang-orang percaya sama Tuhannya Daniel, supaya orang-orang percaya bahwa Tuhan Daniel itu adalah Tuhan yang hidup, yang gak mati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang sanggup melindungi kita semua. Nah, jadi adik-adik, dalam bagian ini kita mau belajar bersama-sama bahwa waktu kita mengalami kesulitan, percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Cara berdoanya sih gimana sih? Gampang aja. Bilang aja, Tuhan, aku lagi susah, aku sedang sulit, aku sedang mengalami masalah, aku sedang gak enak hati. Tuhan tolong aku ya. Adik-adik percaya deh, Tuhan pasti tolong kita semua. Tuhan tolong papa mama. Adik-adik bisa berdoa begitu ya. Tuhan tolong papa mama dong. Tuhan tolong kakak dong. Tuhan tolong cici dong. Tuhan tolong adik dong. Tuhan tolong aku dong. Tuhan mendengar doa kita semua, doa Pak Feby, doa adik-adik. Jadi juga penting supaya kita kasih tahu teman-teman kita bahwa ada Tuhan yang kita percaya, namanya Tuhan Yesus, yang mampu, sanggup, dan terus menolong dalam hidup kita. Jadi adik-adik bisa kasih tahu teman-temannya juga, sama seperti raja tadi. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang mampu menolong aku dalam setiap masa sulit, dalam segala kesulitan yang aku hadapi. Tuhan pasti menolong. Nah, ada satu ayat hafalan di Matius pasal yang ke-10 ayat 30. Ayat itu bilang begini, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sekali lagi ya. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung apa? Semuanya. Sekali lagi. Yuk, pelan-pelan yuk. Dan apa? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Matius pasal yang ke-10 ayat 30. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan memberkati kami hari ini, dan Tuhan yang sudah menolong Daniel, kami percaya Tuhan yang juga mampu menolong kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat belajar, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.